gue denger kayak gitu. Pertama gue mikir itu tante gue mau ngambil sesuatu di mobil karena ada yang ketinggalan lah atau apa. Kesakitan gitu dan ternyata lehernya itu kayak pengen sebelah, hampir putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kumaha dan ramang sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber sekaligus YouTuber. Ayo kita kenalan aja langsung ya sama narasumber kita. Hai Bang Gilang. Bang Gilang ini seorang YouTuber ya Bang ya? Baru baru. Baru buat channel. Apa tuh Bang YouTube-nya Bang? Lonceng Misteri. Waduh, namanya aja udah Lonceng Misteri, pasti cerita-cerita misteri juga ya Bang ya. Jadi di situ itu ceritanya apa aja tuh Bang? Nanti bakal banyak sih narasumber yang kita undang juga di situ. Oh jadi podcast juga gitu, podcast narasumber, ngedatangin narasumber sama ceritain juga. Sama nanti ya buat biasanya ada orang ngirim cerita sih di kita. Nanti gue yang bacain. Nah, untuk teman-teman semuanya nih yang benar-benar suka sama cerita-cerita horor selain Diary Neng Sherly, langsung mampir ke channelnya Bang Gilang, yaitu Lonceng Misteri ya Bang ya? Iya. Iya, dan IG-nya apa tuh Bang? IG gue, IG gue Gilang Ahaditya, @gilang_ahaditya aja jadi sambung gitu. Kalau Lonceng Misteri, @loncengmisteri pakai Y ya. Misteri. Misteri. Langsung aja kepoin. Mungkin teman-teman yang punya YouTuber juga yang mau collab sama Bang Gilang, langsung DM juga ke Bang Gilang. Bang Gilang juga banyak banget cerita-cerita horornya, misteri. Dan gue sekarang pengen Bang Gilang cerita di Diary Neng Sherly. Oke, sebelum kita melanjut ke cerita Bang Gilang, alangkah lebih baiknya kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share agar tim Diary Neng Sherly lebih semangat lagi bikin cerita-cerita horornya. Dan jangan lupa juga mampir ke channelnya Lonceng Misteri. Bang Gilang, dari Diary Neng Sherly mau cerita tentang apa nih? Jadi ini kejadian waktu gue semester 1 ya, waktu pertama kali gue ke Bangka, pindah ke Bangka. Jadi waktu kuliah kan gue di Bangka. Nah ini kejadiannya pertama kali gue di Bangka, di rumah nyai gue. Nyai itu siapa tuh? Nenek. Oh, berarti di rumah nenek. Waduh. Dan rumahnya itu masih bentuk rumah lama ya, rumah jadul, rumah Belanda. Oh, rumah Belanda. Wow. Oke teman-teman, kita langsung aja ya dengerin cerita dari Bang Gilang. Gue juga udah penasaran banget. Bang Gilang, silakan cerita ini dari Neng Sherly. Jadi awal mulanya dulu nih, awal mula kenapa sih gue bisa kok sensitif kayak gitu kan, bisa ngerasain, bisa ngalamin kejadian-kejadian horor yang mungkin emang lumayan banyak ya yang gue alamin. Jadi ini mungkin pertama kalinya gue cerita di sini ya. Waduh, alhamdulillah banget ya. Ini gue pertama kalinya cerita. Kenapa gue bisa kayak gitu? Karena waktu masih kecil nih, gue emang udah aneh. Kata nyokap bokap. Ya jadi lagi kecil itu gue sering teriak-teriak sendiri, kayak mah itu ada orang kok di situ. Nggak ada, padahal kata nyokap gue, padahal ada, gue lihat. Mungkin perilakunya ya. Iya, gue sering teriak-teriak, mah itu orang ngapain di atas itu, mah itu orang ngapain di situ, mah itu orang matanya cuma satu, mah kok orang itu nggak ada mulutnya, sering kayak gitu gue. Terus sering kesurupan dulu gue. Awal pertamanya gue kesurupan itu umur 4 tahun. Dan itu gue lagi tidur sama tante gue waktu itu. Jadi di rumah nenek gue itu kan rame ya.
Nyokap gue kebetulan 7 bersaudara, tante-tante gue banyak kan di situ. Kamarnya juga banyak. Ini rumah nenek yang di Bandung ya, bukan yang di Bangka, nanti bakal gue ceritain. Itu gue tidur sama tante gue, salah satu tante gue. Ini gue masih kecil, umur 4 tahun. Nah itu gue kesurupan pertama kali di situ. Jadi ya sering kesurupan, sering kayak gitu tadi, kayak ngeteriak-teriak gitu. Akhirnya nyokap gue ngebawa gue ke salah satu orang, dalam tanda kutip, bisa lah buat nutup itu semua. Sampai gue pindah ke Bangka, buat kuliah di Bangka, dan gue mulai merasakan itu lagi. Dan awal mulanya kenapa gue bisa ngalamin ini yang di Bangka itu, ini yang di rumahnya ini. Jadi ini awal mulanya itu tahun 2013 gue ke Bangka. Waktu itu gue dijemput sama tante gue ini sepupunya bokap gue. Jadi gue dijemput sama dia di bandara, dan rencana gue emang gue kuliah di sana itu mau ngekos. Gue nggak mau numpang di rumah sepupu atau di rumah saudara. Itu udah rencana awal gue. Tapi untuk sementara gue mau tinggal di rumah nyai gue ini gitu. Akhirnya kita sampai rumah waktu itu sore-sore ya. Kita sampai rumahnya tuh enak ya. Dari pertama gue ke situ tuh ya nggak banyak berubah. Sebelumnya gue waktu masih kecil pernah ke situ acara keluarga, dan itu udah lama banget. Nah begitu 2011 gue ke sana, ya nggak banyak berubah, bentuk rumahnya masih sama kayak yang lama. Terus rumahnya itu rumah udah tua ya, bangunannya itu bangunan masih asli bentuk rumah Belanda. Terus rumahnya ini ada di pinggir jalan gede, jalan protokol di kota itu, dan satu deretan rumah itu bangunan-bangunan Belanda semua, dan malah ada museum kota di situ yang familiar. Museum kotanya ini pun udah tua di situ. Jadi bayangin satu deretan itu semua bangunan tua di kota itu. Nah, udah akhirnya gue sampai kan di rumah tadi, ya gue inilah beres-beres apa segala macem. Ini sebelumnya nih gue mau jelasin ini ya, bentuk rumahnya dulu ya. Jadi bentuk rumahnya ini lumayan lah, kayak lumayan gede gitu. Ada dua sisi bangunan, nggak tahu ya nyebutnya apa. Kalau ada ini ruangan di depannya ruang tamu gitu, kayak sampingnya ini kamar. Jadi ada dua bangunan yang dijadiin satu gitu. Di depan itu kita masuk ruang tamu. Ruang tamu itu ya biasa isinya ada sofa kan, ada segala macem. Di ruang tamu ini banyak disimpan kayak barang-barang antik. Kayak ada pedang, ada pistol-pistol zaman Belanda dulu, guci-guci, piring-piring zaman dulu, zaman etnis Tionghoa zaman dulu ya. Kenapa? Nah ini kenapa di keluarga gue banyak kayak nyimpen benda-benda kayak gitu, karena almarhum yai gue dulu itu seorang kapten kapal pencari timah di laut, jadi kapten kapal tambang ya. Nah makanya kenapa banyak barang-barang zaman dulu disimpan di rumah gue. Peninggalan ya, nemu di laut, dapat dari laut barang-barang itu. Jadi banyak yang pedang-pedang zaman dulu tuh, yang zaman Eropa tuh, bentuk-bentukannya masih bagus. Pajang lah di situ. Sehabis ruang tamu nih, lanjut masuk ke dalam itu ruang keluarga. Jadi ruang keluarga ini muter gitu, sofa muter, ngelilingin TV, gitu ya? Ngelilingin TV, letter L kalau di gua, letter L gini ngelilingin TV di tengah. Terus di samping ruang keluarga ada satu ruangan lagi, gua nggak tahu nyebutnya ruang apa, kosong aja gitu. Dan itu kayak ruang penghubung buat ke kamar utama, kamar nyai gua, yang di depan itu, yang kalau kelihatan dari depan itu rumah nyai gua. Itu kamar nyai gue, itu dikunci kamarnya. Tante gue nggak megang kuncinya. Tante gue itu di situ tinggal sendiri, dia nggak megang kuncinya. Gue tidur di kamar yang satunya lagi, yang di seberangnya kan. Jadi satu ruangan yang nggak tahu itu namanya apa, itu penghubung dua kamar gitu kan. Nah ini kamar yang kekunci, gue tidur di situ. Tante gue nggak tidur di situ. Gue tanyain, kok tante nggak tidur sini, padahal kamarnya enak. Nggak, kok tidur situ nggak nyenyak kata dia gitu. Dia tidur di kamar belakang. Jadi habis ruang ini, yang ruang keluarga, ruang yang nggak tahu namanya itu apa, ke dalam itu ada lorong. Kalau rumah Belanda tuh kan gitu ya, ada lorong buat antara penghubung
ruangan satu ke ruangan yang lain. Jadi di lorong itu ada ruang makan, ada WC, ada lorong lagi kecil buat ke garasi. Jadi garasinya itu misah di samping rumah. Terus ada buat ke ruang ini, ruang itu. Ada buat ke kebun, segala macam, banyak di situ ruangan-ruangan. Nah, jadi sekilas kayak gitulah. Semoga kebayang ya bentukan rumahnya kayak gitu, dan rumahnya ya lumayan, atasnya itu lumayan luas gitu kan, namanya rumah zaman dulu kan, plafonnya itu tinggi banget. Kejadian gue mulai banyak ngalamin kejadian di situ itu pas malam kedua. Jadi malam pertama itu nggak ada apa-apa. Berarti lo di situ itu berapa orang di rumah? Itu gue berdua doang pada saat itu. Jadi tante gue kan tinggal sendiri. Gue ke situ kan. Nyai lu? Nah, nyai gue sama ini nggak tinggal situ di rumah, udah pada pindah ke Jakarta kan. Emang dia rumah itu yang nempatin tante gue, hitung-hitung jaga rumah waktu itu. Malam pertama gue nggak ngalamin apa-apa, gue mulai ngalamin kejanggalan itu di malam kedua. Nah, gue malam kedua itu malam-malam gue lagi BBM-an sama teman gue, karena waktu itu zamannya masih kita BBM-an kan, masih ada tuh. Samping kamar gue ini adalah lorong kecil, cuman muat satu orang gitu, buat ngarah ke garasi. Dan si lorongnya itu bawahnya ini bukan ubin, jadi papan gitu. Papan ada tangga berpunduk-punduk gitu, itu papan. Jam sekitar malam lah ya, lewat jam 12, gue belum tidur. Gue denger dari samping kamar gue yang lorong itu kayak suara. Nah, gue denger kayak gitu. Pertama gue mikir itu tante gue mau ngambil sesuatu di mobil, karena ada yang ketinggalan lah atau apa. Gue nggak mikir macem-macem kan. Terus selang beberapa menit itu suara ada lagi, dep. Gue manggil dong, tante, gituin. Nggak ada jawaban. Jadi gue santai dong. Muncul lagi tuh suara, dep. Jadi kayak bolak-balik suaranya. Gue penasaran dong kan. Ini tante gue ngapain nih di lorong ini, kok bolak-balik doang nggak jelas. Gue keluar kamar ngecek ke lorong kecil itu. Tapi pas gue sampai, jadi lorong kecilnya itu ada pintunya. Pas gue sampai di depan yang lorong kecil itu pintunya masih kekunci, masih nyelot. Kok kagetnya di situ? Nggak mungkin tante gue di dalam tapi kekunci dari dalam kan? Ya udah, akhirnya gue mikir itu maling kan, apa gimana? Gue buka langsung tuh pintu buat ke lorong kecil. Ternyata di lorong kecil tuh nggak ada siapa-siapa dong. Gue tungguin nih bentar. Tiba-tiba dari arah kiri gue nih, dari arah koridor dalam, kayak suara. Gue langsung lihat ke kiri gini. Gak ada siapa-siapa. Gak ada apa-apa. Wah, gue udah ketakutan kan di situ. Ada apa nih? Baru hari kedua kan. Gue cepet-cepet baru mau nutup tuh pintu kan. Baru gue mau nutup gini. Di garasi ini terang nih, karena ada lampu garasi. Kelihatan, cuman lampunya tuh lampu remang-remang, nggak lampu terang gitu. Jadi dari arah koridor gua ke ujung garasi itu kelihatan ujung ini. Jadi lorongnya itu bukan lorong panjang, lorong pendek. Kelihatan ada bayangan lewat dari kiri ke kanan. Dan itu bayangannya gede banget nutupin, jadi kayak hitam lewat gitu. Wah, gua panik ya kan, gua tutup cepet-cepet, gua bangunin tante gua kan. Di situ ya tante gua nanya, kenapa kok bangun pagi malam-malam bangunin gitu. Gue cerita lah di situ kan sama tante gue. Nah, itu kejadian pertama yang gue alamin di rumah itu. Terus hari-hari berikutnya gue itu belum masuk kuliah, masih harus kayak ngurus-ngurus surat-surat gitu segala macem. Jadi gue harus bolak-balik dulu ke kampus kan. Pada suatu hari gue habis dari kampus ngurus sesuatu, terus gue juga ke rumah sepupu-sepupu yang di sono kan, sepupu-sepupu bokap yang di sono. Badan udah capek kan. Gue istirahat lah malam, di kamar tempat gue tidur itu. Gue istirahat ya kan, belum tidur tuh gue, itu udah lumayan malam juga nih, udah lewat jam 12-an. Gue tidur, itu gue dari arah ruangan yang ngehubungin antara kamar gue dan kamarnya gue yang kekunci itu gue kayak denger suara. Gue bingung nih ada apa nih. Gue kira tikus kan. Tapi kalau tikus kan cuman kayak hilang gitu.
kayak kresek gitu hilang. Ini enggak, kayak suaranya krek. Gue keluar kamar dong akhirnya, gue keluar kamar gue lihat ke atas, ke mana-mana nggak ada apa-apaan. Ngapaan nih? Kata gue anjir, aneh banget. Tante gue pas sudah tidur dong jam segitu kan, karena dia kerja kan. Gue ada kali berapa menit gue di situ ngecek kan segala macam nyari. Nah, ya kan dari yang gue dengar suara krek gitu ada beberapa semenit lebih atau beberapa menit lah gue diem di situ kan masih penasaran nih. Karena pas gue keluar itu suaranya hilang. Jadi pas gue mau balik ke kamar lagi nih, udah nggak ada apa-apa kali. Muncul lagi tuh suara. Ternyata suaranya itu dari arah kamarnya gue yang kekunci tuh. Jadi dari arah pintunya itu udah kayak dicakar-cakar sama lo. Wow, gue udah merinding di situ kan. Apaan nih anjir? Gue udah merinding dari gue ngadep ke kamarnya nyai gue itu yang ngadep ke pintunya ya. Nah di kanan itu otomatis ruang keluarga dong ya kan, karena ruang keluarga sama ruang yang nggak tahu gue nyebut apa yang ada gue di situnya itu nyambung gitu, cuman dipisahin kayak sekat dikit gitu. Itu di ruang keluarga waktu itu lampunya mati ya, tapi masih agak terang karena ada lampu dari koridor. Jadi kalau lampu koridor dalam itu nggak pernah dimatiin. Jadi kondisinya gelap tapi rada-rada masih kelihatan. Dari sudut mata gue, dari sudut kanan, itu gue ngeliat kayak orang lewat aja gitu biasa. Bukan melayang, bukan apa, jadi lewat. Sudut kayak ada yang lewat ke arah ruang tamu. Gue ngeliat ke kanan, ada yang lewat, tante gue mikirnya kan. Tapi gue was-was nih karena ada suara itu tuh. Gue samperin lah ke ruang tamu tuh. Karena gue kepo kan ada apaan. Pas gue nyamperin juga pelan-pelan karena gue udah lumayan takut tuh, udah lumayan parno waktu itu. Nyamperin pelan-pelan jalan. Gue jalan tek nyampe di ruang keluarga, gue manggil nih, tante, gue gituin. Dia manggil gini, oh berarti benar tante gue karena nyaut. Pas gue panggil tante, oh lega dong gue, ya udah gue jalan kayak biasa aja nyamperin ke ruang tamu tuh. Pas antara gue nyampe di ruang tamu sama ruang keluarga, di tengah-tengahnya gue nyampe di ruang tamu, itu gue kaget banget. Karena yang gue lihat bukan tante gue. Apaan tuh? Yang gue lihat itu sosok noni Belanda. Aku di belakang. Pakai dress gitu, kayak terus ada topinya gitu, topi noni Belanda. Dia lagi ngeliatin ke arah barang-barang antik yang kepajang rapi di situ. Itu gue udah lemes, gue udah nggak tahu lagi harus gimana. Aduh, apaan nih, siapa nih? Ya udah gue akhirnya balik ke kamar segala macem. Gue udah lemes banget, gue baca segala macem ya. Nah itu pertama kali gue ke Bangka tidur di rumahnya gue, sambutannya kayak gitu. Akhirnya berlanjut nih, gue udah ngekos waktu itu di daerah deket kampus gue waktu itu, dan jarak dari rumah nyai gue ini ke kosan gue itu lumayan jauh, sekitar 45 menit perjalanan lah. Emang udah beda kota kan. Gue tuh masih sering ke rumah nyai gue, jadi kayak bolak-balik gitu loh kalau weekend aja. Nah waktu itu gue sewaktu weekend nih pengen ke rumah nyai gue. Akhirnya gue ngontek lah tante gue kan, tante mau main nih ke rumah gitu, lagi libur kuliah. Oh ya udah ke rumah aja, ntar kuncinya ditaruh di tempat biasa ya, kata tante gue gitu. Akhirnya udah gue OTW tuh kan dari kos ke rumah nyai gue. Di perjalanan tuh udah lumayan kayak suara-suara geluduk tuh udah mau hujan tuh kan, kayak gung, suara gemuruh kayak petir gitu kan, mau hujan. Gue ngebut lah akhirnya karena gue nggak mau kehujanan di jalan tuh, ribet kan. Pasang jas hujan segala macem. Akhirnya sampailah nih gue di rumah nyai gue kan. Pas banget gue sampai di rumah nyai gue itu hujan. Mulai hujan tuh, gue nyari kunci yang ada di vas bunga tuh, jadi tante gue tuh biasa naro kuncinya itu di vas bunga. Ada kan di depan tuh di halaman tuh ada vas bunga. Tante gue naro di situ, gue nyari ya, tapi nggak ketemu nih. Gue udah kudek, mana nih kuncinya, kok nggak ada. Tiba-tiba dari dalam ada yang bukain pintu.
Ternyata tante gue nanya dong sama dia, loh tante katanya mau pergi ke rumah temennya gitu kan, nggak jadi. Dia cuma bilang, enggak, gue ngeliat dia ini lagi nggak enak nih moodnya nih, lagi judes apa gimana kan, apalagi capek karena mukanya pucat juga kan waktu itu gue lihat. Gue nggak tahu masalah kerjaan mungkin kan. Kira gue nggak mau nanya lagi nih, udah gue langsung masuk aja tuh kan, langsung ke kamar. Gue dari kamar itu gue mau ke depan, mau nongkrong di depan halaman tuh. Jadi di halaman depan rumahnya gue itu ada bangku nih persis kayak gini, bangku bulat dua, ada mejanya juga di tengah, terus ada ayunannya juga kan di samping itu. Enak lah pokoknya buat nongkrong kalau malam-malam. Ya udah gue ke dapur ngambil air putih kan, itu minum. Ke depan nih gue, pas gue mau ke depan itu gue ngeliat tante gue di ruang tamu tuh lagi ngelamun aja, nggak tahu. Udah gue lewatin aja dia, di depan lah gue nongkrong ya kan, rokok. Selang berapa menit tante gue keluar, nih kopi katanya. Apaan sih repot-repot banget, bilang bisa bikin sendiri, ngapain dibuatin. Udah nggak apa-apa kata dia gitu kan. Ya udahlah dibuatin kopi ya kira tuh sama dia. Ya udah dia masuk ke dalam lagi. Udah gue lanjutkan tuh nyantai main HP apa segala macam kan, namanya kita pengen nikmatin malam-malam di situ kan. Suasananya enak, pinggir jalan gede juga kan. Walaupun lagi hujan ya udah enak aja gitu. Selang berapa menit itu gue dapet telepon. Pas gue angkat itu tante gue yang nelpon. Iya, tante gue nelpon. Halo kenapa? Gue jawab kan gitu. Kata dia, Gi, ini tante mau pulang nih, pintu garasinya bukain ya, biar nanti tante nggak ribet buka-buka pintu garasi karena hujan nih. Sorry nih, tadi tante lupa ngunci pintunya dan si kuncinya itu ke bawah sama tante. Pas tante lagi mau nyari kunci mobil, ternyata ada kunci rumah ke bawah. Jadi kayaknya rumahnya nggak dikunci deh, katanya gitu. Gue bilang, apaan sih, gak usah bercanda dah, kata gue kan. Gak usah bercanda dah, kata gue. Mau nakut-nakutin ya, kata Gilang. Kata gue gitu kan, mau nakut-nakutin Gilang ya. Apaan sih, nakut-nakutin apaan sih? Udah, kata gue gitu kan. Karena gue mikir dia di dalam nih, lagi nakut-nakutin gue kan. Apaan sih, ini beneran tante mau pulang nih, tante udah di mobil, udah mau TW katanya. Coba kalau emang beneran tante di mobil, bunyiin klakson mobilnya. Dia kayak kesel gitu kan, apaan sih ini? Ting! Hah? Tak bener, pas di telepon itu ada suara klakson. Gue merinding banget di situ. Wah, apaan nih anjir. Kira gue beranjak lah kan dari bangku. Gue ngeliat ke dalam. Lah itu tante gue yang di ruang keluarga. Jadi dia lagi di ruang keluarga, lagi duduk aja kan, madep dalam gitu. Gue ngeliat rambutnya itu, dia lagi duduk di situ kan. Loh, terus ini yang di telepon tadi siapa? Lah, kalau ini yang di telepon tante gue, itu yang lagi duduk siapa? Buatin gue kopi. Waduh, bener nih akhirnya nih. Gue mikir, ya, waduh, gimana nih? Gue nyoba mau mastiin nih, gue ke dalam rumah, di ruang tamu, pelan-pelan kan gue manggil, tante, kata gue manggil dia kan. Dia diem, nggak jawab apa-apa. Tante, gue makin tante gue lagi di sini kan di ruang keluarga, gue dari ruang tamu jalan ngedeket kan. Pas gue mau mendekati dia itu, gue manggil untuk yang ketiga kalinya, tante. Itu yang jadi di ruang tamu itu kan banyak barang-barang antik ya, banyak pedang-pedang segala macam, guci-gucinya itu, piring-piring zaman dulunya itu ditaruh di meja rak gede. Itu mejanya itu dari kayu jati, mejanya gede banget buat naruh yang guci-gucinya itu. Pas gue udah ngedekat ke tante gue, itu meja raknya itu ngegeser sendiri dong. Gue ngeliat ke kanan kan, si piring-piringnya kayak jatuh-jatuhan gitu kan, kayak guci-gucinya itu jatuh-jatuhan kan, ronteng. Gue ngeliat ke kanan, terus si pelatuk pistol, gue inget banget itu pelatuk, ada pistol zaman dulunya itu kan, si pelatuknya itu kayak cak di tembok. Jadi si meja itu ngegeser, si pelatuk pistolnya itu ada 2 kan pistol. Itu kayak cek. Wah, ngeri banget di situ. Gue udah kayak, anjir apaan nih?
Ya gue mikir ini bisa bahayain gue karena barang-barang udah kayak gitu kan, barang-barang udah berserakan di situ. Pas gue ngeliat ke kiri ke tante gue udah nggak ada. Di situ gue akhirnya nggak berani lagi kan di dalam, gue keluar ke tempat tadi gue duduk. Akhirnya gue nungguin sampai tante gue nyampe kan. Tante gue sampai segala macem, ya gue ceritain lah sama tante gue kan. Tante gue juga kaget, kok bisa gitu. Ya udah, sebelumnya emang tante gue udah pernah cerita kalau rumah ini tuh emang begitu, emang rada aneh. Terus ada lagi waktu itu di weekend selanjutnya, gue inget banget itu malam minggu karena pacarnya tante gue, sebut aja namanya Bang Reno lah ya. Pacarnya tante gue emang biasa ngajak tante gue buat pergi main keluar. Tapi pada malam itu si Bang Reno nggak ngajak tante gue keluar. Dia bawa makanan. Gue inget banget waktu itu dia bawa sop iga. Sop iga tuh lumayan banyak kan, porsi rame-rame. Akhirnya pada malam minggu itu tante gue sama si Bang Reno ini gak keluar, kita makan bareng-bareng di ruang makan. Makan sop iga yang udah dia beli tuh. Tante gue nuangin di kayak di panci gede gitu tuh. Kayak buat tempat sop, ditaruh di situ sama dia. Ya kan, yaudah kita di ruang makan tuh, di meja makan. Makan lah segala macem. Lagi di tengah-tengah makan nih, lagi di tengah-tengah kita bertiga makan, kita lihat-lihatan gini. Kita bertiga sang lihat-lihatan. Tante gue bilang gini, bau dupa ya. Jadi bau dupa itu kita nyium bertigaan, langsung kayak gimana sih bau dupa, bau aromaterapi gitu ya kan. Bau yang di tepikong-tepikong tuh kalau di sana, buat ibadah. Bau kayak gitu, kita bertiga nyium. Tante gue celingak-celinguk kan, bau apa nih? Akhirnya dia keluar dapur buat nyari, kali aja dari luar ruangan nih baunya kan. Nggak ada, kayaknya baunya dari ruangan ini deh. Kata tante gue gitu, baunya dari ruangan ini deh. Oh yaudah ya nggak usah ditangkepin, kata si Bang Reno kan. Makan aja lanjut yuk, makan. Kita lanjut makan. Lagi makan gini, lagi lanjut, tante gue melotot ke tengah meja gini. Buat ngasih isyarat ke kita, buat ngeliat ke tengah gitu kan. Pas gue ngeliat tante gue langsung refleks ngeliat ke tengah kan. Itu gue ngeliat sop iga yang di tengah kita, itu kuahnya kayak kayak ditiup sama orang tuh nggak? Kayak gejlok. Iya kayak mendidih, kayak ditiup sama orang. Itu di situ Bang Reno tuh langsung nyari segala macam kan, langsung nyari kayak penutupnya gitu, ditutup sama dia. Udah di situ udah kita keluar ruangan nih, karena udah nggak bener kan, digangguin gitu. Kita di ruang depan yang tadi gua nongkrong tuh, yang gua dibuatin kopi sama tante gua. Ya udah di situ Bang Reno pun cerita akhirnya, nih emang nggak bener lang, kadang juga emang sering kayak gini gitu. Pernah waktu itu, jadi si Bang Reno ini cerita, si Bang Reno ini waktu itu lagi di situ kan, lagi nyamperin tante gua mau jalan keluar. Nah tante gua waktu itu lagi mandi nih. Akhirnya dia lagi nunggu mati lampu tuh, karena di Bangka ini, di Pulau Bangka ini ya, itu sering banget mati lampu. Intensitas mati lampunya tuh sering, nggak kayak di Jakarta kan. Jadi seminggu itu bisa 2 kali, bisa 3 kali mati lampu. Malah setiap rumah itu nyetok genset buat kalau lagi mati lampu nyalain genset gitu. Akhirnya mati lampu, tante gue teriak-teriak dari kamar mandi kan buat nyalain genset. Nah minta tolong lah ke Bang Reno ini buat nyalain genset. Gensetnya itu ditaruh di ujung koridor rumah. Jadi kan rumahnya gue ada koridor kan, tadi gue ceritain, yang buat menghubung antara ruangan ke ruangan, ditaruh di ujung situ. Akhirnya jalan lah om gue waktu itu, si Bang Reno ini make flash HP doang, lihat gitu kan. Akhirnya Bang Reno nyampe depan genset, dia nyoba nyalain gensetnya kan. Kalau kita mau nyalain genset rumahan itu kan kita narik tuasnya tuh, kayak brrrr. Akhirnya dia udah nyetel segala macam, udah nyolok ini nyolok itu, dia mau nyalain nih. Tarikan pertama, ya kan. Tarikan kedua, Pas tarikan ketiga, si Bang Reno sikutnya kayak nyikut sesuatu, katanya kayak nyikut tangan orang. Jadi dia ngerasa kayak nyikut tulang orang gitu. Kaget dong dia, dicariin sama dia pakai flash HP.
nggak ada apa-apaan samping dia. Dia cerita kayak gitu. Terus tante gue akhirnya pada malam itu cerita juga. Tante gue cerita juga waktu itu dia lagi habis pulang ngantor sore-sore nih, pengen maghrib. Dia beres-beres rumah tuh. Dia lagi beres-beres rumah, sampailah dia beres-beres di ruangan tamu yang banyak barang-barang antik itu ya. Akhirnya dia ngelapin kan satu-satu tuh barang-barang antiknya, dia lapin segala macem, mejanya dia iniin, rapihin. Lagi di tengah-tengah dia beresin barang-barang antik itu, dia denger suara kayak suara cewek kayak terengah-engah gitu, napas itu kayak sesak napas. Dia celingak-celinguk dong ngeliatin, nggak ada apa-apaan. Udah dia lanjut lagi kan, lanjut beresin, ngelapin. Pas dia lagi ngelapin salah satu guci yang ditaruh di meja itu, katanya itu ada darah netes. Ada darah netes. Pas dia lihat darah itu dari mana, itu darah itu keluar dari pedang, dari salah satu pedang antik yang ditempel di tembok itu, karena pedang itu ada 3 kan. Dari salah satu pedang antik yang ada nempel di tembok itu keluar darah. Diangkat dong pedangnya sama dia, dibukalah dari sarungnya, dan dia kaget banget karena pedangnya itu udah kayak berlumur darah gitu. Dia cerita kayak gitu, dibersihin dong sama dia, dibersihin sama dia, itu darah men, beneran darah di barang antiknya itu, di pedangnya. Dibersihin sama dia darahnya. Di tengah-tengah dia lagi ngelapin darah itu, suara yang tadi yang cewek itu muncul lagi dari belakang dia. Pas dia nengok ke belakang, itu si noni Belanda itu udah duduk diri gini ngadep dia, terus kayak kesakitan gitu, dan ternyata lehernya itu kayak pengen sebelah, hampir putus. God. Itu tante gue ngeliat langsung dia lagi megang pedang itu jatuh, terus dia udah black out, dia pingsan di situ, nggak kuat lagi. Gue juga pingsan bang. Pingsan pasti. Gue dengernya aja udah merinding banget. Itu tante gue pingsan di situ. Dan pas gue ceritain, hell man, ini yang gue temuin juga waktu itu. Maksud gue valid karena gue ngelihat sosok itu juga dong. Tak cuman kan di tengah kegelapan, gue nggak jelas ngeliat. Ini tante gue sore-sore masih terang, dia ngeliat kayak gitu. Waktu itu suatu malam, gue cerita gue tuh pengen liburan ya. Gue pengen liburan semester. Waktu itu gue pengen balik ke Jakarta. Beberapa hari teman gue nyamperin ke rumah nyai gue itu main. 2 orang nih teman sekelas gue, dia main ya kan di depan. Gue suruh masuk nggak mau, dia maunya di depan tuh main di ayunan ya, duduk-duduk di ayunan, kita ngobrol-ngobrol situ kan. Kira kita nggak kerasa waktu itu tuh lama. Gue ngobrol sama temen gue itu lama, dari sekitar jam 8 sampai jam setengah 12-an, itu jam 11-an, sekitar jam segitulah pokoknya. Dari awal gue ngobrol sama temen gue yang 2 orang itu, temen gue nanya-nanya kan, gimana nih rumah, kok lu ternyata nyai lu punya rumah di sini gitu, maksudnya rumah pinggir jalan gede gini. Nggak tahu lah, atau gue kan, gue juga baru tahu pas kesini kan waktu itu, ceritain lah segala macemnya ya kan. Terus si teman gue yang salah satu teman gue ada yang nyeletuk, dia yang tinggal sini harusnya udah pada tua ya, kayak rumahnya, kata teman gue gitu kan. Dia bilang gitu, tuh ada nenek-nenek samping di samping itu, dia nyumbang sambil gini. Jadi di sebelah rumah gue itu, di sebelah rumah nyai gue itu ada rumah lagi kan, rumahnya sama, rumah Belanda juga. Jadi ada nenek-nenek duduk situ. Dia nenek-nenek biasa, dia duduk aja gitu biasa duduk. Oh iya itu orang sebelah kali, kata gue gitu. Nggak tahu orang sini tetangga yang nggak lulu gue, kata gue gitu kan. Oh ya udah, ngobrol lah kita sampai yang sekitar jam 11 itu teman gue balik berdua kira. Udah gue beresin kan segala macem, beresin bekas kopi apa segala macam, masukin ke dalam. Gue keluar lagi karena gue belum mau tidur, gue masih mau nongkrong kan, masih mau nyantai. Kira gue buat kopi lagi nambah.
Gue keluar lagi tuh ke tempat yang tadi gue nongkrong, di bangku yang ini nih, bangku kayak gini. Gue nongkrong lagi, duduk main HP. Gue nyetel lagu. Taruhlah HP gue kan di samping, di meja itu, sambil ngerokok, nyantai, pus. Si nenek-nenek itu, gue liat masih ada di situ, masih ada di depan rumah itu. Dalam hati gue, buset, nenek-nenek tahan juga ya berjam-jam duduk situ, gila nggak kedinginan kali. Padahal itu kan cuaca situ kalau udah malam lumayan dingin ya. Gila nggak kedinginan apa? Nah, maksud gue udah tua, lu tuh udah tua gitu, kenapa nggak masuk aja ke dalam? Pas gue ngeliat nenek-nenek itu, dia masih di situ. Tiba-tiba si cuacanya itu tuh, cuaca di situ, itu gue ngerasa dingin banget, langsung ke kulit gitu, langsung dingin. Dari yang tadinya biasa aja tuh langsung dingin banget. Lu tahu bedanya kalau kedinginan kita kena kipas angin sama kena di ruang ada di ruang AC kan beda deh. Itu dingin banget. Dan gue ngeliat ke kiri gue, waktu itu kan di sebelah kiri gue itu ada ayunan yang bisa didudukin 2 orang, ayunan besi gitu biasa. Itu ayunannya gini. Gue liat nggak ada angin. Dan itu ayunan berongga loh. Itu nggak mungkin ketiup angin. Karena ayunan besinya itu berongga-berongga kan. Nggak mungkin ketiup angin. Wah, gue ngeliat gini, anjir apaan nih? Pas gue ngeliat ke kanan, ke nenek-nenek itu di depan rumahnya itu lagi ngeliatin gue gini. Jadi dia ngeliatin gue. Itu gue nggak jelas ya ngeliatin mukanya, karena jauh kan, lumayan jauh. Jadi jarak antara rumah ke rumahnya itu, jaraknya nggak yang nempel. Ada jarak 5-6 meter, baru rumah lagi. Dia lagi ngeliatin gue, tapi enggak, karena palanya ngeliatin gue kan. Gue ngeliat ke ayunan, masih goyang ayunannya men. Akhirnya ya udah tuh gue ngerasa udah nggak enak nih. Waduh, udah nggak enak banget nih. Gue mau masuk kan ke rumah, baru mau masuk ke rumah, baru mau ngambil HP. Gue inget banget waktu itu gue nyetel lagu di HP gue, di HP BB gue tuh. Gue baru mau masuk, gue udah abis lihat ke kiri ayunan goyang-goyang, gue baru ngeliat ke kanan. Jadi posisinya persis kayak gini. Gila, ini gue baru begini. Itu jadi, tapi si kursinya itu kursi yang ada pegangan gitu ya, yang ada buat tangannya. Itu pas gue gini, tuh gue ngeliat tangan gini, tangan si nenek-neneknya. Nenek-nenek yang tadi ada di ujung rumah, di depan rumahnya dia, yang ada di ujung mata gue, sekarang udah di sebelah gue. Itu kukunya gue inget banget, hitam kukunya tuh, ada tanah-tanah gitu. Wah, gila di sebelah gue. Terus ya gue shake, gue gemeter dong di situ. Gimana sih, kayak wah, apaan nih, gue ketakutan banget kan. Gue mau tinggalin tuh, gue mau lari aja ke dalam kan. Pas gue mau tinggalin, si nenek-nenek itu bilang gini, gue inget banget. Pakai bahasa Bangka nih, gue kayak nerjemahin aja kan. Nah, udah malam, jangan berisik, jangan berisik. Dia bilang gitu, gue inget banget dia bilang kayak gitu. Terus, ya udah, gue udah gini, aduh apaan nih, gue udah gitu kan, udah ketakutan, gue ngeliat ke kiri gini, ayunannya berhenti tuh, ayunannya nggak goyang lagi. Gue ngeliat ke kanan, wah udah nggak ada, neneknya udah berhenti men. Neneknya udah nggak ada tuh, maksud gue. Ya udah nih, ini waktunya gue masuk nih, dalam hati gue kan, gue udah nggak mau lagi di luar sini kan. Masuklah gue ke dalam, gila. Terus gue ceritain ke tante gue tuh akhirnya, bener tante gue pengen kayak gitu. Iya, parah sih itu ya. Gue bener-bener ngeliat real itu nenek-nenek, kukunya hitam banget. Tapi gue nggak berani lihat mukanya. Ya nggak berani. Itu baju yang dia pakainya aja itu udah kotor, nggak? Kotor kayak tanah-tanah gitu, kayak ada tanah-tanahnya, ada bercak-bercak hitam darah apa, gue nggak ngerti lah, udah kotor. Itu yang lo lihat di rumah sebelah? Pindah. Karena dari rumah sebelah pas gue lihat dari jauh itu kan nggak jelas kita gimana ngeliat, nggak begitu jelas. Pas dia pindah ke sini itu jelas, itu jelek banget. Sumpah, gue kalau misalkan di posisi lo, gue udah pingsan kali itu. Ya gue udah gemeter, gue udah begini, gue udah nggak mau ngeliat lagi, gue udah gemeter.
Gila, gila. Iya emang rumah itu rumah tua sih, rumah tua banget emang. Waktu gue malah dulu tuh pas gue pertama kali ke rumah itu pas masih kecil, kita rame-rame ya, rame banget tuh. Nenek gua itu kalau mau ke WC itu minta temenin gua. Aku masih kecil waktu itu nggak ngerti apa-apaan, minta temenin setiap mau ke WC kalau malam-malam. Nggak tahu ada apaan. Terus ada kelanjutannya sebenarnya. Sampai kelar aja ya gue ceritainnya. Boleh. Gue semakin semangat ini. Dan ini pun ya mungkin belum gue ceritakan di YouTube channel manapun ya. Kelanjutannya ya mungkin kelanjutannya singkat aja ya karena rada sensitif juga kan. Dari yang kejadian gue lihat nenek-nenek itu sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian lain. Jadi maksudnya gue langsung ke intinya aja ya. Pada suatu hari ada pengajian yang diadain di situ sama tante gue sama teman-teman kantornya. Ada pengajian. Jadi teman kantornya ini tuh rata-rata cewek. Yang cowok cuma 2 orang waktu itu kata dia yang ikut ngaji. Maksudnya ngajinya tuh nggak yang rame banget, enggak. Jadi ngaji ya lingkup kantornya aja gitu, cuma ada berapa belas orang. Lagi di tengah pengajian, tiba-tiba salah satu temennya itu kayak ketawa-tawa. Kayak gitu. Lalu aneh kan, lu lagi ngaji tiba-tiba salah satu temen lu ada yang ketawa-tawa nggak jelas. Akhirnya pas ditanya kenapa digituin kan, ternyata kesurupan, udah nggak sadar. Ditanyain udah kayak gitu, udah senyum sendiri kan. Udah tuh akhirnya rame kan, pada pengen nyadarin gitulah. Makin rame tuh ngumpul kan temen-temen tante gue di situ. Ini gue diceritain tante gue ya. Ngumpul mau nyadarin gitu, salah satu temennya tante gue keluar buat manggil orang yang bisa lah. Karena udah panik juga kan, tiba-tiba lagi pengajian kayak gitu. Terus ya udah di tengah-tengah teman-teman tante gue lagi pada nungguin yang orang bisa ini datang. Ya mereka berusaha lah buat ngeluarin itu setan di dalam badan teman tante gue. Apapun cara lah, nggak tahu kan. Makin lama yang kesurupan ini itu makin aneh, makin berontak-berontak. Yang tadinya cuman ketawa-tawa biasa, ini makin berontak. Dan itu yang megangin cowok ya, ada 2 orang megangin sama yang lainnya juga. Itu berontak dan akhirnya yang lain nih, teman-teman yang lain itu bacain ayat kursi waktu itu. Tante gue bilang ayat kursi. Si setan ini yang di dalam badan teman tante gue, dia itu ngikutin si bacaan ayat kursinya, tapi ngeledekin. Kayak Allahu la ilaha illallah, kalau ini dibacain ramai-ramai terus si setan langsung gitu. Sambil dipegangin kan. Allahu la ilaha illallah la ilaha qayyum. Hahaha. Terus itu begitu terus sampai si bacaan ayat kursi selesai, kayak ngetawain kayak gitu. Akhirnya tante gue di situ gue nggak tahu dia kesambet atau apa, atau dia ada dorongan atau apa. Tante gue kesel, dia naruh Al-Qurannya kan, dia berdiri, dia yang sama orang kesurupan itu. Tante gue bilang, lu kalau berani jangan di dalam, nih pakai bahasa ininya, cuma pakai bahasa Bangkas nih. Lu kalau berani jangan di dalam badan temen gue, keluar, jangan nyakitin temen gue. Ini kita di sini lagi ngaji. Jangan kurang ajar digituin sama tante gue. Kalau lo berani, keluar sekarang. Tampakin depan muka gue, kata tante gue gitu. Si yang kesurupan itu lagi kayak gitu, tiba-tiba melotot ke tante gue. Melotot ke tante gue gitu. Akhirnya udah, si yang orang bisa ini datang, keluarin lah. Impactnya dari yang tante gue nantangin yang temennya kesurupan itu tante gue, mohon maaf nih, badannya itu bangun tidur itu mulai berasa ya, dari hari ke hari. Dari pertama itu dia udah ngerasa nggak enak badannya, itu udah ada lebam segala macem, di biru gitu. Terus dia udah nggak enak badan, demam segala macem kan, izin sakit lah, nggak ngantor. Waktu itu Bang Reno juga nemenin kan, ngerawat segala macem.
Itu dia sampai udah nggak mau makan, nggak mau ini. Gue nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya si tante gue ini pernah katanya lagi sholat di kamarnya. Itu di depannya dia begini, gede hitam begini depannya dia. Ngeliatin dia gini, langsung pingsan tante gue. Terakhir endingnya itu tante gue masuk rumah sakit karena sakitnya nggak kunjung sembuh kan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ngontek nyai gue akhirnya ceritain kan sama tante gue ke nyai gue itu. Sepupu-sepupu yang lain juga nemenin, akhirnya ya udah diputusin tante gue jangan tinggal situ, pindah. Akhirnya dipindah. Nah ya dari gue terakhir tuh gue semester 4 ya, itu rumah udah dijual. Maksudnya udah dijual, bukan jadi rumahnya gue lagi, dan barang-barang semua udah dipindahin. Kayak gitu. Sumpah, bener-bener gue dari awal lo cerita, muka gue udah merinding gue. Itu rumah ekstrim juga ya. Iya, tapi kan nggak yang dor, jeda-jeda waktunya banyak gitu. Iya, cuman ya pas lo di situ cuman beberapa kali aja selalu ditampakin kan, kayak selalu ada kejadian-kejadian gitu yang ekstrim menurut gua, sampai ngerupain tante lu juga dan nenek-nenek itu. Nah, itu parah sih kalau yang nenek-nenek. Aduh, mungkin karena yang ngalamin pun nggak cuman gua, tante gua, Bang Reno pernah ngalamin di situ. dan temen lu juga sih sebenarnya ya, kalau dia. Iya bener. Dan kita bertiga nggak ada yang sadar itu tuh apa. Ternyata si nenek-nenek itu dia udah nungguin kita dari awal kita nongkrong di depan rumah kan, nggak pergi-pergi. Itu aneh banget. Aduh, guys gimana? Ceritanya ekstrim kan, gue merinding loh. Udah tadi Bang Gilang cerita tuh, aduh, gue merinding mulu. Sampai ada kejadian, jadi pas Bang Gilang lagi cerita, tiba-tiba aku mati. Dan sekarang enggak, tapi iya menurut gue yang pas nyeritain Noni tadi ya? Iya, pas Bang Gilang lagi cerita Noni, itu tiba-tiba truk aja mati. Wih, bener-bener dah. Oke, Bang Gilang, itu kan rumah di Bangka ya? Itu Bangka mana tuh? Bangka Jakarta apa Bangka mana tuh? Pulau Bangka. Oh, Bangka Belitung ya? Iya, di Pulau Bangkanya, di Pangkal Pinang. Oh, ibu jadi ibu kota Bangka. Jadi bukan Bangka Jakarta ya, bukan ya? Yang di Kemang. Iya, takutnya gitu kan. Kan kalian takut berprasangka yang lain ya. Dan itu rumah bener-bener menurut gua ekstrim sih. Bener-bener amazing gitu. Dan itu sebelum Nyai lo beli, itu ada sejarahnya nggak sih rumah itu? Nah, ini rumah kan emang dari rumah tua banget ya, mungkin dari penjajahan Belanda, karena ini rumah udah tua banget bentukannya dan nggak direnov, emang bentukan masih asli rumah kayak gitu, paling dicat baru aja sih. Itu emang rumah itu punya salah satu PT BUMN yang disebut BUMN di situ ya, punya salah satu perusahaan BUMN lah di situ, dan ya kan keluarga dari Nyai gue ini banyak yang kerja di situ. Gue nggak tahu itu sebenarnya penuh hak milik apa dari Nyai gue, apa emang masih punya perusahaan situ, tapi katanya ya setengah-setengah, gue nggak ngerti, dan akhirnya dijual. Ya sekarang rumahnya masih ada, masih berdiri. Masih ada? Masih, sampai sekarang masih ada rumahnya. Penasaran gue. Masih ada rumahnya sampai sekarang, dan itu udah dijual dan sepenuhnya sekarang sudah milik perusahaan itu. Aset katanya, buat aset perusahaan. Tapi Nyai lu tuh lama nggak sih tinggal di situ? Nyai gue itu ya dari muda ya, berarti ya dari muda ya, begitu anak-anaknya lahir mungkin pindah situ kan. Berarti Nyai lo juga pasti ada story-nya kali ya di situ. Ya. Sampai dia mau ke kamar mandi aja kan minta dianterin lu, itu pasti ada story-nya kan. Iya, dan yang kamarnya dia itu dikunci kan, dan kuncinya tante gue nggak megang, itu emang cuman dia yang megang kuncinya, itu nggak tahu kita dalamnya ya apaan. Seingat gue pas gue waktu kecil ke sana ya cuman kasur aja sama apa, dan pas gue ke situ yang gue udah kuliah itu gue nggak tahu dalamnya ada apaan, karena kita nggak ada yang dikasih ke situ kan, kuncinya pun nggak dipegang sama tante gue. Itu nggak tahu dalam kamarnya ada apaan. Nah itu sebelum lo pindah ke Bangka kan ada tante lo tuh di situ. Itu sebelumnya memang sendirian gitu tinggal? Sendiri, dia sendiri.
Gila, itu tante lo keren banget. Nah itu tante gue, makanya gue udah curiga nih kenapa dia nggak mau tidur di tempat yang gue tidur itu. Dia milih di kamar di belakang tuh, ada kamar di belakang. Ya nggak tahu. Tapi dia berani juga ya tante lo ya. Ya emang berani orangnya. Emang orang sono kayaknya kalau orang Bangka nih ya, sama yang kayak gitu-gitu kayak kalau bahasa Bangkanya daci garta apa sih maksudnya? Kayak bodo amat gitu, kayak bodo amat emang kayak gitu orang sono. Rata-rata ya, gue nggak tahu nggak semua orang kan. Rata-rata kayak gitu, termasuk bokap gue. Kayak gitu juga dia orang. Memang bokap lo emang orang Bangka ya? Bokap gue orang Bangka. Dan dia juga kayak gitu, emang kayak gitu-gituan. Kayak bodo amat. Dan mungkin itu yang membuat tante lo tuh bertahan ya di rumah itu. Iya, gitu. daripada ngekos kan tante gue yang rumah aslinya juga nggak di situ. Rumah aslinya di kota lainnya di Bangka. Dan dia kerja di situ. Ya daripada ngekos ada rumahnya gue kosong ya mending dia di situ kan sekalian jaga rumah. Pas pindahnya itu gara-gara dia sakit ya? Ya. Yang pas kesurupan itu temennya ya? Iya, abis itu kan impact-nya beberapa hari, beberapa minggu kan dia sakit tuh. Nah itu sembuhnya gimana tuh? Apa ke orang pintar apa kayak gimana? Enggak. Sembuh Kayak sendiri aja gitu? Dia keluar dari rumah itu ya udah kayak membaik aja gitu. Dia di rumah itu nggak sembuh-sembuh. Makin banyak lebamnya. Waktu itu masih dari badannya dia rada sekel ya sampai kurus waktu itu. Kurus banget, pakai tulang doang. Udah biru-biru. Aduh, itu gue penasaran sama nenek-nenek yang lo ceritain. Itu gue. Cuma lo gimana kagetnya ngeliat tiba-tiba ada sosok nenek-nenek di samping lo gitu. Buset. Yang bikin kaget itu tadinya itu nenek-nenek lagi di seberang kan di rumah satunya. Pas lu lihat ke kiri, lu lihat ke kanan dia dari situ diem. Karena bentuk layout depan rumahnya gue tempat nongkrong ya bener-bener kayak gini, bangku dua ya kan, bangku kayak gini dua, ada meja ini persis, ada meja kotak gini. Duh, gue gak kebayang dah. Gue kalau misalkan sekali ke rumah lu gitu, ke rumahnya lu terus ditampaknya gue udah langsung udah gue gak mau lagi datang. Itu Bang Gilang banyak banget cerita-cerita yang lebih epic lagi. Jadi kalau teman-teman yang mau collab sama Bang Gilang langsung aja hubungin ke IG-nya Bang Gilang. Itu bener-bener. Dan gue juga bakal cerita nih di channelnya Bang Gilang. Jadi setelah nonton di sini langsung mampir ke channelnya Bang Gilang. Oke Bang Gilang? Iya. Jadi apa nih pesan-pesan untuk kita semuanya nih? Apa ya setiap tempat itu menyimpan sejarah ya, menyimpan misteri lah ya, karena kita pasti penasaran kan di tempat, kenapa nih tempat dulunya ada apa, dan kadang ya kita manusia biasa nih terlalu penasaran gitu, dan itu kadang yang bikin bahaya ya, karena ya udah sebuah misteri ya udah jadi misteri aja kadang gitulah. Dan jangan nantang juga sih. Nah itu karena nggak tahu kan yang lagi di dalam itu apa pas lagi kesurupan gitu. Kita nggak pernah tahu gitu ya yang sosok itu tuh seperti apa gitu, entah energinya lebih besar atau kayak gimana kan, sampai membuat tante Bang Gilang aja sampai sakit gitu kan. Dan mungkin medis ataupun non medis kita nggak pernah tahu. Oke teman-teman, segitu aja cerita dari Bang Gilang. Semoga terhibur dan kita tidak untuk menakut-nakuti ya Bang. Kita cuma berbagi cerita aja. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata